Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat semua. Ya, kali ini saya akan berbagi cara membuat alat yang sangat sederhana, efektif dan mudah ya, dari bahan sampah dan limbah dapur. Adapun untuk alat-alat bantunya, ini ada sebuah paku kecil ya, ada pula sebuah paku usuk ya, ini paku agak besar, kemudian ada palu juga. Selanjutnya ada gunting ya, di sini ya ada gunting. Nah, adapun untuk bahan bakunya kita ambil dulu ini ya. Ya, ini adalah minyak jelantah ya. Selanjutnya di sini ada sampah juga, kita ambil untuk sampah dapurnya ya. Ya, ini ada sebuah kaleng bekas minuman ya. Ini kita manfaatkan agar berdaya manfaat ya. Nah, caranya, dan jika alat ini sudah jadi dan dipakai seperti saya ini ya, sudah tidak perlu membeli lilin lagi ya. Dan untuk obat nyamuk juga, obat nyamuk bakar saya sudah jarang sekali membelinya ya. Ini kita lubangi ya, kita lubangi bagian atasnya, kita lubangi dulu bagian sini, jangan terlalu dekat dengan lubang. Ya, bagian tengah-tengah ya, antara pinggir dan lubang. Nah, ini untuk jelantah ini, mohon maaf, ini jelantah apa saja ya, ini bekas menggoreng-goreng ya. Ini sudah tidak mungkin dipakai lagi, sehingga ini menjadi limbah dan akan kita manfaatkan ya. Ya, saya sudah beberapa tahun ini tidak membeli lilin ya. Kadang mati lampu saya sudah tidak membeli lilin lagi, sehingga itu akan menghemat anggaran rumah tangga saya. Kita ganti dengan paku yang besar. Ya, ini kita lubangi dulu. Ini sudah tidak ada isinya ya. Lubangnya kurang besar sedikit. Kita perbesar menggunakan gunting. Ya, saya kira sudah cukup walaupun tidak bulat ya. Selanjutnya kita ambil untuk ini tisu ya, kita ambil tisu, kita bagi dua ya. Kemudian kita gulung ya, tisu kita gulung. Kita gulung agak padat ya, kita gulung agak padat seperti ini. Ini sebagai sumbu ya, sebagai sumbu. Mungkin bagi anda yang belum tahu, ini adalah sebagai sumbu. Ya, ini sangatlah sederhana, jadi mohon maaf untuk para produsen lilin ya, mohon maaf sekali, karena ini adalah penggunaan limbah dapur. Saya kira ini sudah cukup ya, terlalu besar. Kita potong secukupnya. Selanjutnya kita ukur segini dan kita masukkan saja. Kita masukkan ke lubang yang sudah ada. Ini sangatlah mudah ya, langsung masuk ya. Setelah mentok ya, setelah mentok baru kita putar ke kebalikannya ya, supaya membesar ini, supaya lebih kencang ya, lebih kencang dan kuat. Kita putar-putar begini. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita potong saja, kita potong. Kita rapikan ya, kita rapikan ya, sudah selesai. Jadi begini sahabat, untuk penampakannya ada di tengah-tengah antara lubang dan pinggir ya.
Ya, selanjutnya minyak kita masukkan ya. Ini minyak jelantah ya, asli, tidak bisa dipakai lagi. Ini paling-paling dibuang ya jika tidak digunakan seperti ini. Kita isi dengan minyak jelantah. Kita kasih penuh tapi jangan sampai tumpah ya. Kita pelan-pelan. Gelap. Ya, cukup ya. Cukup. Tambah sedikit lagi, oke. Ya. Sudah cukup, kita singkirkan dulu untuk minyaknya ya. Kita tutup. Dan biarkan untuk minyak yang di bawah ini naik ke atas ya. Naiknya minyak jelantah ini tidak secepat minyak tanah ya atau minyak bensin ya, karena ini tidak, sifatnya itu tidak keras ya dan tidak mengejar panas, sehingga ini cukup ramah jika untuk dijadikan lentera yang bermanfaat ya. Sudah begini, kemudian kita ambil untuk obat nyamuknya ya. Ya, ini sahabat, ini obat nyamuk bakar setengah roda ya, tidak ada satu roda. Ini bisa terpakai selama setengah tahun ya atau 1 tahun ya. Caranya bagaimana? Ini kita singkirkan dulu supaya lebih aman. Kita singkirkan. Ini kita potong kecil-kecil ya, kita haluskan, kita potong kecil-kecil. Mohon maaf pula, ini pabrik obat nyamuk ya. Ini dengan teknik seperti ini bukannya kita mengusir 100% nyamuk ya, tapi mengusir paling enggak 40-60% nyamuk ya. Jadi tidak bisa 100% seperti obat nyamuk bakar ini, tapi ini lebih ramah lingkungan ya. Kita potong-potong sepertiga, sudah cukup nanti ya, sepertiga lingkaran ya. Ini setengah roda, kita ambil sepertiganya, nanti kita jog lagi setelah pemakaian mungkin 10 kali ya, pemakaian 10 kali nanti kita jog lagi. Sudah selesai, cukup. Kemudian kita haluskan. Ya, bagus lagi ini dihaluskan sampai betul-betul halus ya, agar lebih sempurna untuk hasilnya. Dan karena ini hanyalah sebagai simulasi saja, sebagai contoh, maka tidak halus pun tidak apa-apa ya. Jadi seperti ini intinya. Selanjutnya kita masukkan ke dalam sini ya. Ya, bagus lagi ini betul-betul halus ya, sehingga nanti menyatu dengan minyak jelantah tersebut. Selanjutnya kita aduk-aduk, kita aduk-aduk ya supaya menyatu ya. Ini minyaknya belum sampai di atas ya, kita tetesi saja ya supaya lebih cepat. Kita tetesi. Dan jika sudah dipakai berkali-kali nanti minyak jelantah akan surut ke bawah. Itu sekitar jarak di bawah, di atas 3 cm itu akan biasanya akan padam ya ini ya. Jadi nyalanya sudah tidak maksimal lagi, sehingga perlu dicok lagi ya. Kita tambahkan lagi untuk minyak jelantahnya. Saya kira sudah cukup. Selanjutnya kita coba nyalakan ya. Dan untuk menyalakannya juga kita perlu kesabaran, karena ini bukan minyak keras ya, ini bukan minyak tanah, bukan minyak gas, sehingga pelan. Kalau belum panas belum mau menyala, mohon maaf.
perlu kesabaran. Tapi kalau sudah menyala itu dipadamkan agak susah ya, dipadamkan itu agak susah. Ya sudah menyala sahabat. Ya, jadi cuma begini saja. Cara membuatnya sangat sederhana dan ini sangatlah bermanfaat bagi saya khususnya ya. Saya sudah mencobanya. Ya, ini ada banyak angin ya dari sebelah sana. Saya perlihatkan lebih jelas lagi. Ya, jadi begini penampakannya sahabat. Nah, ini kalau mau aman dan lebih bagus lagi, ini kita bikin sumbunya tersendiri ya. Jangan langsung ada di tutup bagian atas, kita bikin sumbunya sendiri. Oke sahabat, saya juga akan bikin sumbunya. Untuk kali ini saya akan bikinkan bagaimana cara membuat sumbunya. Ya, mohon maaf, ini juga ada kaleng bekas lagi ya. Kaleng bekas kita iris dulu. Kita gunakan tutup atas ya, dan nanti lubangnya ada di sini. Ini kita tutupkan ya, kita tutupkan. Ini kita sobek kecil-kecil nanti supaya bisa masuk ya. Kita renggangkan keluar supaya nanti bisa menjadi tutup ya. Selanjutnya bagian tengah juga kita lubangi ya, bagian tengah kita lubangi. Ya, ini lembaran kita geluntung ya, kita gulung.
sudah jadi. Kemudian kita masuki tisu ya, tisu yang digulung kita. Ya sudah jadi sahabat. Nah ini kita potong saja segini ya, kita potong, kemudian ini kita taruh di atasnya. Jadi hanya begitu sahabat. Kita tes ini dengan minyak ya, kita tes ya. Sudah saya tetesi dengan minyak ya, kita bakar coba ya. Jadi begini sahabat, ini sudah menyala ya, sudah menyala. Jadi sangatlah mudah ya, sangatlah mudah dan sederhana. Semoga cara ini bermanfaat bagi kita semua. Demikian, terima kasih. Pesan saya, hati-hati dengan api ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.